Komponen dari sistem gerak itu terdiri atas tulang dan otot. Kita bahas dari tulang dulu. Tulang ini secara fungsi, dia fungsinya adalah menegakkan badan. Jadi kalau tidak ada tulang, badan kita kayak upil tuh. Nggak seru kan? Yang kedua, melindungi organ-organ penting. Misalnya seperti usus, jantung, mata, semua organ-organ yang ada di dalam dilindungi oleh tulang. Fungsi yang ketiga adalah dia memberi bentuk badan. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot. Dan tentu saja tulang ini adalah alat gerak pasif manusia. Jadi fungsi yang kelima, dia sebagai alat gerak pasif. Dan fungsi yang keenam, tulang ini merupakan tempat pembentukannya sel darah. Sel darahnya sel darah putih dan sel darah merah. Sedangkan berdasarkan dari jenisnya, tulang ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Sifatnya yang lentur ini karena tulang rawan itu terbentuk dari selaput tulang rawan yang disebut dengan perikondrium. Karakteristik yang kedua adalah dia memiliki beberapa komponen sel. Nah, komponen sel ini diantaranya ada yang disebut dengan kondrosit. Dan kondrosit ini sendiri dibentuk dari kondroblas. Komponen yang kedua itu ada yang disebut dengan serabut kolagen. Dan yang ketiga adalah matriks. Kondroblas ini merupakan sel-sel tulang rawan. Kondrosit itu adalah sel tulang rawan, di mana sel tulang rawan ini merupakan kondroblas yang sudah tidak aktif. Jadi kondrosit ini adalah kondroblas yang sudah tidak aktif. Sedangkan matriks pada tulang rawan itu disebut dengan kondrin. Nama lainnya adalah kondrin. Dan tulang rawan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Yang kedua adalah tulang rawan elastis, dan juga ada yang menyebut sebagai tulang rawan elastin. Dan yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Kita bahas karakteristiknya. Tulang rawan hialin ini dia memiliki karakteristik serabutnya tersebar dalam anyaman yang halus dan rapat. Tulang-tulang rawan hialin ini ditemukan pada ujung tulang rusuk yang menempel pada tulang dada. Sedangkan karakteristik dari tulang rawan elastis atau elastin ini adalah tulang rawan elastis sendiri sebenarnya karakteristiknya mirip dengan tulang rawan hialin, hanya saja dia tidak sehalus dan serapat tulang rawan hialin.
Tulang rawan elastin ini dapat ditemukan pada daun telinga, kemudian laring, epiglotis, pada hidung. Sedangkan tulang rawan fibrosa, karakteristiknya matriks tersusun kasar dan tidak beraturan. Dan tulang rawan fibrosa ini dapat ditemukan di cakram antar tulang belakang dan pada pubis. Pubis itu tulang kemaluan. Sedangkan karakteristik dari tulang keras ini dia terbentuk dari tulang rawan yang mengalami proses penulangan atau yang disebut dengan osifikasi. Jenisnya tulang keras atau osteon ini ada 4, dibagi berdasarkan dari bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa, karena bentuknya seperti pipa panjang, kemudian berlubang di bagian dalamnya. Sebutan lain dari tulang pipa ini adalah tulang panjang. Contoh dari tulang panjang ini adalah tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang betis, dan tulang kering. Jenis yang kedua adalah tulang pipih. Contoh dari tulang pipih ini adalah tulang rusuk dan tulang belikat. Kemudian yang ketiga, tulang pendek. Contoh dari tulang pendek adalah tulang pada pangkal telapak tangan dan pangkal telapak kaki. Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Dan contoh dari tulang tak beraturan adalah ruas-ruas dari tulang belakang. Proses terbentuknya tulang terjadi segera setelah terbentuknya tulang rawan atau kartilago. Nah, kartilago ini berasal dari sel-sel mesenkim, dan setelah kartilago terbentuk, maka bagian dalamnya akan berongga, lalu seluruh rongga ini akan terisi oleh osteoblas. Kemudian, osteoblas ini akan mengisi keseluruhan rongga jaringan tulang rawan, dan kemudian membentuk sel tulang. Nah, proses ini disebut dengan osifikasi. Osifikasi dibedakan menjadi 2 jenisnya. Ada yang disebut dengan osifikasi intramembran, atau yang disebut juga sebagai osifikasi desmal, dan osifikasi endokondral. Kita akan bahas bagaimana proses dari osifikasi intramembran atau osifikasi desmal. Osifikasi dari intramembran atau desmal ini dimulai dari munculnya pusat osifikasi yang terdiri atas osteoblas. Dan osteoblasnya ada beberapa di pusat osifikasinya. Nah, kenapa disebut pusat osifikasi? Karena dia berada di dalam mesenkim. Di bagian pinggir-pinggirnya itu adalah mesenkim. Ini mesenkim. Mesenkim ini, sel-sel mesenkim ini, dia mengandung serat-serat. Saya buat warna hijau, jadi ada serat-serat mesenkim ya. Dia serat-serat ini terdiri atas serat-serat kolagen, dan ini merupakan pusat dari osifikasi. Di dalam pusat osifikasi ini juga terdapat osteoid. Nah, ini osteoidnya saya gambar pakai warna kuning nih ya, osteoidnya ini. Jadi kita beri keterangan dulu. Selanjutnya, osteoid ini akan mengalami proses penulangan. Dia mengalami kalsifikasi
osteoidnya, sehingga menyebabkan osteoblastnya jadi bergeser ke pinggir-pinggir. Kenapa bisa geser ke pinggir? Karena osteoidnya yang mendorongnya. Ini osteoidnya sudah mengalami kalsifikasi. Karena terjadinya osteoid ini mengalami kalsifikasi, lalu di bagian tengahnya itu muncul osteosit, sel-sel penyusun tulang keras. Dari proses ini kemudian akan berlanjut dengan munculnya pembuluh darah. Ini masih yang bagian ini masih ada mesenkimnya ya. Jadi ini masih ada di dalamnya mesenkim bagian sini. Ini ada mesenkimnya di sini. Mesenkimnya juga tetap dia ada serat kolagennya. Yang terjadi selanjutnya adalah yang semula mesenkimnya renggang-renggang, yang kita perhatikan. Nah, ini kan renggang-renggang mesenkimnya. Nah, ini sekarang mesenkimnya mulai agak merapat. Dirapat-rapat mesenkimnya. Kemudian terbentuk yang namanya periosteum. Periosteum. Bagian yang mengalami kalsifikasi tadi. Nah, lalu ada datang pembuluh darah. Pembuluh darah ini masuk ke celah-celah yang osteosit tadi. Sampai akhirnya terjadi rongga-rongga di sini. Di bagian peristeumnya di sini. Lanjutannya adalah periosteumnya nih semakin kompak ya. Dia menjadi lebih rapi di bagian pinggir. Ini kompak bone-nya. Terus ada lubang-lubang di tengahnya. Ada pembuluh darah juga di dalamnya. Ini menyebabkan kalsifikasinya berongga-rongga, ada celah-celahnya. Jadi disebut dengan pori-pori tulang atau rongga-rongga tulang. Mesenkim semakin rapi. Karena dia ada tulang kompak dan berongga-rongga tulangnya, maka jadinya bentuknya malah jadi ke samping. Lias, jadinya tulangnya memipih. Ya nggak bisa panjang gitu. Jadi dia memipih. Oleh sebab itu, peristiwa osifikasi desmal atau intramembran ini menghasilkan tulang yang berjenis tulang pipih. Juga menghasilkan tulang-tulang pendek dan tulang tak beraturan. Sedangkan yang merupakan osifikasi endokondral itu beda dengan osifikasi intramembran. Kalau gambar skematisnya seperti ini. Jadi saya ulangi, mesenkim, kemudian di bagian tengahnya itu ada pusat osifikasi. Nah, susunannya terdiri dari pusat osifikasinya ada osteoblast, kemudian ada osteoid. Ya. Kemudian di bagian tengah mengalami kalsifikasi, dia pengerasan. Kalsifikasi itu ada proses pengalsiuman sehingga jadi keras, sehingga menyebabkan osteoblastnya jadi yang awalnya tengahnya jadi ke pinggir, kedorong ke pinggir-pinggir osteoblastnya. Nah, kemudian di bagian tengahnya muncul osteosit. Osteosit ini sel-sel pembentuk tulang keras atau tulang kompak. Jadi dia punya matriks sendiri untuk melakukan kalsifikasinya. Setelah itu terjadi, kemudian muncul blood vessel, muncul pembuluh darah. Nah, terus mesenkimnya semakin merapat, semakin memadat
dan nanti akan mulai muncul terbentuknya periosteum ya, bagian sini, sampai akhirnya terjadi muncul trabekula dan akhirnya tulangnya jadi berongga-rongga begitu. Nah, ini yang muncul ya, dari pembuluh darahnya membawa trabekula. Trabekulanya tuh ngebor tulang kompaknya yang ada di bagian tengah tadi. Sampai akhirnya periosteumnya sudah terbentuk rapih di bagian pinggir ini ya. Kemudian ini menjadi semakin kompak tulangnya, dan di bagian tengah akhirnya jadi ada tulang sponsnya. Nah, karena ada tulang sponsnya, ini nggak bisa memanjang tulangnya, tapi jadinya memipih. Dia tipis, tapi di dalamnya itu susunannya seperti ada jalanya. Ada jala dengan tulangnya bolong-bolong begitu. Sehingga hasil dari penulangan intramembran atau desmal itu adalah tulang pipih, bisa juga tulang pendek dan tulang tak beraturan. Kalau osifikasi endokondral, nah cara bacanya gini, endokondral. Kondral itu artinya dari kondrosit. Nah, proses pembentukannya itu berasal dari tulang rawan. Kondrosit itu kan tulang rawan. Tulang rawannya adalah tulang rawan hialin. Ini tulang rawan hialin. Dan di bagian tengahnya itu terdapat pusat osifikasi, bagian tengah sini. Jadi ini adalah tulang rawan hialin, dan dia memiliki pusat osifikasi di bagian tengah. Pusat osifikasi ini disebut dengan pusat osifikasi primer. Lalu yang terjadi berikutnya adalah tulang rawan hialin ini mengalami pengembungan. Dia makin gede gitu, pengembungan ya, semakin membesar dan mengandung matriks kartilago. Sedangkan pusat osifikasi yang di bagian tengah semakin melebar juga, semakin memanjang belah dalamnya sini, makin memanjang. Terus di bagian sini nih, nah lalu pada bagian pusat osifikasi ini muncul pembuluh darah. Nah, apa yang dilakukan oleh pembuluh darah ini adalah pembuluh darahnya itu membawa trabekula, dan trabekulanya ini nanti ngebor di bagian tengahnya tulang tuh. Ini proses penulangannya semakin membesar ya. Pada saat yang bersamaan itu muncul pusat osifikasi yang sekunder. Di mana dia muncul? Itu munculnya di bagian ujung-ujungnya tulang. Dan juga akan muncul pembuluh darah juga, sama. Muncul pembuluh darah. Bedanya apa? Kalau yang bagian tengah yang ini, pembuluh darahnya membuat trabekula dan dia ngebor. Dibor gitu tulangnya yang bagian tengah sini. Kalau yang pada bagian osifikasi sekunder, ya nggak ngebor tulang. Yang dilakukannya adalah membuat celah-celah kecil pada bagian ujung-ujung ini, sehingga yang sebelah tengah itu jadinya kompak. Endo bagian tengah ini kompak, tapi dalamnya ada rongganya gede seperti pipa. Ya, kalau pipa kan kayak tabung gitu, di bagian pinggirnya kompak tapi di tengahnya ada lubangnya. Sedangkan di bagian ujung-ujungnya itu ada tulang-tulang spons jadinya. Lalu setelah proses ini terjadi, semua akan mengalami kalsifikasi. Jadi gambarnya jadinya udah nggak warna ini lagi. Bagian ujungnya tetap ada tulang rawan hialinnya,
Ini yang biasanya kita tahu bahwa ini kayak tulang muda orang nyebutnya. Blood vessel, rongga di tengahnya. Nah, ini ada batas antara tulang yang kompak dengan rongga di tengahnya dan batas dengan tulang spons. Ya, jadi ujung-ujungnya ini ada tulang-tulang sponsnya. Sehingga dari ada bagian ini, maka disebutlah bagian yang pinggir-pinggir ini disebut dengan epifisis, bagian epifisis. Lalu di bagian tengah ini namanya diafisis. Cara ngingetnya gampang, jadi kalau di antara epifisis ya, kita sebutnya diafisis, di antara ya. Ini bagian epifisis juga. Hanya di bagian epifisis itu terdapat tulang rawan hialin masih. Jadi hasil dari proses penulangan endokondral itu adalah dia punya tulang kompak, namun di bagian dalamnya berongga, dan terjadi proses pemanjangan tulang dengan ujung-ujung tulangnya terdapat rongga-rongga yang disebut dengan tulang spons. Jadi ini ada tulang kompak, tulang spons, dan di ujung dari tulang spons dilindungi atau tertutup oleh tulang rawan. Sehingga hasil dari kalsifikasi atau osifikasi endokondral itu adalah tulang pipa atau tulang panjang. Gambarnya beda kan dengan yang terjadi pada tulang pipih atau tulang pendek yang dimulai dari mesenkim. Kita bisa lihat ilustrasi perbedaannya. Namanya seperti ini ya. Jadi kalau osifikasi intramembran mulainya dari mesenkim, terus ada osteoblast dan osteoid. Tapi kalau endokondral mulainya dari tulang rawan hialin. Kita perhatikan skema yang ada dari proses penulangan endokondral seperti ini. Jadi mulai dari munculnya pusat osifikasi, kemudian proses penulangan semakin menggembung, membesar, semakin besar ada pembuluh darah masuk buat trabekula, ini dibor, lalu terjadi pusat penulangan yang sekunder, pembuluh darahnya juga muncul di situ, dan terjadilah penulangan endokondral yang memasukkan tulang pipa. Demikian mengenai proses penulangan atau osifikasi, baik itu osifikasi intramembran atau desmal maupun osifikasi endokondral dengan masing-masing tulang yang dihasilkan ya. Sehingga proses osifikasi pun sudah selesai, pengantar dari sistem gerak pun sudah selesai. Otot akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih, selamat menikmati.